Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel YouTube kita, Cerita Dosen, dan bersama saya Fitra M.Com, dosen prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik tutorial yang sangat penting, yaitu cara mudah mencari referensi artikel atau jurnal bagi mahasiswa dan dosen. Cara mudah tersebut kita akan gunakan Google Scholar dan Sinta. Nah, langsung saja kita buka browser di sini ya. Kita akan gunakan Google Scholar dan akun Sinta tersebut. Nah, sebelum kita ke sana, saya ingin menyarankan kepada mahasiswa dan dosen pemula mungkin yang belum tahu, ketika kita ingin mencari referensi artikel atau jurnal, jangan mencari artikel atau jurnal tersebut di Google biasa seperti ini ya. Di sini ini tidak kurang bagus ya, karena kita diajaknya kemana-mana, nanti terumbang-ambing di tengah lautan. Nanti ketika kita cari jurnal di Google ini, diklik linknya tidak ada ya. Jadi Google itu sudah menyediakan khusus untuk akademisi ya, baik itu pelajar, mahasiswa, peneliti ya, kemudian dosen, itu ada Google sudah menyediakan akun namanya Google Scholar ya. Jadi jangan cari jurnal di lewat Google biasa ya, carilah melewat Google Scholar ini ya. Nah, Google Scholar ini adalah fitur khusus ya untuk akademisi ya, untuk artikel-artikel mencari referensi ada di sini lengkap ya. Nama lain dari Google Scholar itu namanya Cendekia, Google Cendekia. Kita klik saja Google Scholar-nya. Nah, di sini misalkan ya, silakan gunakan akun kalian ya. Di sini saya akan membuat misalkan referensi terkait dengan penelitian saya ya, atau tugas akhir saya tentang COVID misalkan. Misalkan tentang dampak COVID-19 bagi UMKM misalkan gitu ya. Nah, di sini sangat lengkap dibandingkan di Google biasa ya. Di sini langsung ada PDF-nya ya, sudah resmi ya, sudah tempat publikasinya sudah real di sini ya. Nah, jadi tidak abal-abal lah ya. Jadi sudah ada, bahkan sudah terakreditasi nasional maupun internasional. Jadi silakan nanti bisa di-download ya di sini. Jadi banyak artikel terkait di sini ya. Nah, silakan disimpan boleh langsung atau dibuka boleh ya. Ini jurnalnya. Nah, seperti ini. Nah, kan enak ya. Nah, di sini sudah ada ya jurnalnya. Nah, begitu juga nanti kita bisa juga di fitur Google Scholar ini kita bisa menentukan tahunnya ya, mau tahun 2010, 2020, 2019 ya. 3 tahun terakhir, atau kita bisa rentangkan menggunakan tahun belakangan misalkan gitu ya, tahun 2019 sampai 2020 bisa ya. Nah, itu enaknya menggunakan Google Scholar. Nah, kemudian kita bisa langsung juga di sini ya, kita bisa simpan, kita bisa koleksikan, kemudian kita bisa juga di sini langsung bisa kutip ya, bisa mengkutip langsung, tinggal kita copy saja ini ya, kemudian kita pastekan ya. Nah, itu kelebihan dari Google Scholar. Dan Google Scholar ini juga ya, dia terindeks ya ke jurnal-jurnal tempat publikasi. Jadi tempat publikasi itu dia akan terindeks semua ke sini ya. OJS misalkan ya. Nah, seperti saya misalkan ya, di sini di profil ya, sudah punya akun Google Scholar. Nah, ini ada karya saya ya. Karya saya ini terbitnya di sini banyak, di Robotik JRS ini sama di
di sini ya, Journal of Information Technology ini. Jadi otomatis nanti bisa ditambahkan melalui ini. Atau di koleksi juga tadi ada ya, di koleksi nanti ada koleksi-koleksi yang bisa kita koleksikan ya. Nah, disinilah cara mudah mencari jurnal yang kita inginkan untuk mahasiswa, tugas akhir, membuat skripsi, membuat tesis, untuk dosen pemula mungkin ya, yang belum tahu, maaf. Nah, disinilah cara yang tepat untuk mencari referensi artikel atau jurnal. Itu ya, jangan di Google biasa. Kita dibawanya tidak tentu arah itu. Kalau di Google biasa itu ya. Nah, itu saja mungkin untuk cara mudahnya ya, silakan dicoba untuk Google Scholar. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan pencarian jurnal menggunakan Sinta, akun Sinta. Cari di Google Sinta. Nah, di sini nih ya, Science and Technology Index ya. Jadi jurnal-jurnal nasional itu di sini letaknya ya, terindeks di Sinta ya, yang sudah terakreditasi ya. Kalau di Google Scholar itu belum tentu terakreditasi ya. Nah, kalau ini ada tingkatannya lagi ya. Nah, silakan kunjungi URL ini ya. Nah, disinilah akun Sinta ya. Ini bisa juga sebenarnya untuk mahasiswa, silakan juga bisa juga ya. Tapi kalau mahasiswa itu tidak bisa login ya, karena syaratnya harus memiliki NIDN ya. Nah, boleh kalau kita mau cari jurnal di sini ya, di sini di bagian ini, menu ini ada jurnal. Gitu. Nah, di sini ada S1 sampai S6. Nah, ini artinya Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini ada tingkatannya ya, ada angka kreditnya tersendiri. Jadi ada Sinta 6 sampai Sinta 1. Poinnya itu kalau tidak salah untuk Sinta 6 sampai Sinta 4 itu 15, Sinta 3 sampai Sinta 1 itu 25. Itu kalau tidak salah ya. Nah, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, di sini misalkan saya mau cari Sinta 6 misalkan ya. Nah, di sini kita tinggal tulis bidang kita apa. Misalkan bidang saya sistem informasi. Kita cari bidang kita. Nah, ini juga bisa kita mencari tempat kita ingin publikasi jurnal, bisa juga. Tidak ada misalkan di jurnal Sinta 6-nya saya cari Sinta 3 ya, yang lebih tinggi. Misalkan di sini. Kemudian kita pilih, mungkin memang tidak ada sistem informasi, kita pilih saja teknik informatika misalkan ya. Nah, ini ya. Jadi di sini sini banyak sekali jurnal yang terkait ya. Di sini ada juga sistem informasi ya. Nah, misalkan saya mau jurnal yang Sinta 3 ini, yang ini ya. Kita bisa kunjungi. Kemudian kita bisa lihat artikel atau jurnalnya yang sudah publikasi ya. Nah, ini ya. Citasinya juga bisa gitu ya. Kemudian jika kita ingin mengunjungi webnya ya, atau ini silakan diambil di sini. Kita mau kunjungi webnya di sini bisa. Nah, ini webnya ya. Nah, jadi kita untuk informasi lebih lanjutnya bisa kita kunjungi web di sini ya. Jadi setiap jurnal yang ada di akun Sinta ini semuanya sudah terakreditasi. Silakan cari. Nah, begitu caranya ya. Jadi silakan cari jurnal berdasarkan angka kreditnya. Sinta mau berapa silakan ya. Artikelnya banyak ini ya, banyak sekali ya. Nah, oke, ini kumpulan artikel atau jurnal yang cukup lengkap ya, dan sudah terakreditasi ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.